البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Terus kemarin itu pun antrean panjang, terus malam harus ke Cikiki ya. Ini pagi katanya disuruh ke Fama. Jadi Al-Ustar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala usul tafsir. Iya. Mana dia? Tayyib, qala al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala wa fihi isyarah. Ini berarti kembali kemana? Kepada ayat yang tadi kah? Lillati hiya aqwam. Dan di dalam dalil tersebut ada isyarat ila anna dinal islamiyya yabda'u bil aham fal aham wal aslah fal aslah. Bahwasanya agama yang bersifat islami ini memulai dakwah, memulai urusan, memulai pengaturan, memulai ihtimamnya, perhatiannya adalah kepada yang paling penting, kemudian yang penting berikutnya, yang paling maslahah, kemudian yang maslahah berikutnya. Tayyib, dan dalil tentang masalah ini sangat banyak sekali, karena semuanya tidak mungkin dikerjakan dalam satu waktu. Maka cari yang paling penting dulu, yang paling mendesak keperluannya, dan cari mana yang paling bermaslahat, bukan yang maslahatnya kecil. Maka tidak mungkin kita kalau kita lihat ada sampah di jalan, sementara dalam waktu yang sama ada orang sedang minta tolong karena dia terjebak di reruntuhan. Nah, kita enggak apa, bersihkan sampah-sampah dulu. Untuk apa? Untuk dapat adipura kalau di Indonesia. Biar apa itu? Biar apa itu? Kotanya itu juara, ya. Juara kebersihan kota. Sementara ada orang terjebak di reruntuhan, jelas itu lebih penting. Nyawa lebih penting daripada sekedar piala. Baik. Walaupun semuanya adalah baik, semuanya adalah bagian dari iman dan sebagainya. Wa yadfa'ul aswa'a bisayyi. Dan Islam itu menolak kejelekan yang paling buruk dengan kejelekan yang kurang buruknya. Tapi ini adalah kaidah yang ada syarat-syaratnya. Kalau memang tidak ada jalan yang ketiga. Kalau masih ada jalan yang ketiga, maka betul-betul Rasulullah SAW menjauh segala dosa. Rasulullah memilih yang paling ringan selama tidak dosa. Adapun kalau itu dosa, maka beliau menjauh. Bukan kemudian enggak apa, orang ini kita selamatkan dia dari kekufuran, kita ajak dia untuk tauhid la ilaha illallah, walaupun dengan cara bid'ah itu enggak boleh. Itu hanya terpaksa dikerjakan kalau tidak ada cara yang ketiga. Sementara masih banyak cara yang ketiga, cara yang keempat, cara yang kelima. Maka tidak boleh kita memakai cara-cara yang batil tadi dengan alasan menyelamatkan orang dari yang lebih batil. Li'anna sayyi'a bin nisbati lil aswa aqwam. Karena sesuatu yang jelek dilihat dari atau dibandingkan dengan yang lebih jelek, maka dia ini lebih lurus. Karena kejelekannya itu kurang. Likaunihi akhaf, karena dia itu lebih ringan kadar kejelekannya. Tayyib. Fahadhil ibarah tushiru ila anna al-Qur'an yahtammu bil aham fal aham. Maka ungkapan itu tadi, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, sesungguhnya Al-Qur'an itu membimbing kepada jalan yang paling lurus. Ini memberikan isyarat bahwasanya Al-Qur'an itu sangat mementingkan perkara yang paling penting dulu, baru kemudian yang tahapan pentingnya itu yang berikutnya dan berikutnya. Wal ahsani fal ahsan, memperhatikan apa yang paling bagus, kemudian yang lebih bagus berikutnya, yang kadarnya itu lebih ringan dari yang tadi. Wal aslah, demikian pula mementingkan yang paling bermaslahat, baru yang maslahat yang berikutnya. Wahalumma jarra, dan demikian pula seterusnya. Tayyib. Makanya walaupun semuanya itu baik, tetapi jelas sedekah kepada nafkah kepada keluarga itu lebih penting daripada kepada fakir miskin yang di luar sana, kepada anak-anak yatim dan di luar sana. Perhatikan apa yang menjadi tanggung jawab kita dulu. Nah, ketika yang untuk keluarga kita sudah cukup, kita sempatkan untuk membantu tetangga, untuk membantu fakir miskin, membantu orang-orang anak yatim dan seterusnya, sesuai dengan kadar keperluan dan kadar kemampuan. Wa alaihi, dan berdasarkan ini, fa idza ta'arada indaka amalan la tatawaqqaf. Kalau saling berhadapan atau saling bertentangan di sisimu dua amalan, jangan engkau tawakuf,
Jangan engkau berdiam diri. Saya enggak menetapkan yang manapun. Idza kana ahaduhuma anfa minal akhar, bimadza ta'khud? Kalau yang satu lebih bermanfaat daripada yang lain, mana yang engkau ambil? Bil anfa, ambil yang lebih bermanfaat. Salat itu sangat bermanfaat, tapi ini untuk kita sendiri. Sementara dalam waktu yang sama sedang banyak orang yang perlu bantuan kita untuk memadamkan api karena sedang kebakaran. Jelas itu lebih bermanfaat, lebih besar faedahnya. Maka matikan api dulu. Bantu orang-orang untuk memadamkan api. Salat itu boleh nanti. Karena ini keadaan darurat dan yang semacam itu. Wala tangdur ilal madi, ungdur ilal hadir wal mustaqbal. Jangan engkau melihat kepada yang telah berlalu. Perhatikan apa yang ada sekarang dan di masa yang akan datang. Manatijatu hadza syai'? Apa hasil dari pembahasan ini? Yaitu lihat untuk masa yang sekarang yang masih mungkin akan terjadi dan yang memang di masa yang akan datang. Apa hasilnya kalau kita perhatikan yang ini atau kita pentingkan yang itu? Li'annallaha yaqul fasbir innal aqibata lil muttaqin. Allah berfirman, bersabarlah engkau, sesungguhnya kesudahan yang baik adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Fannadhar lil aqibah amrun muhim. Maka melihat kesudahan ini adalah perkara yang penting. Iya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Jauzi dan lain-lain. Ibnu Jauzi sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Muflih dalam di dalam kitab beliau Al-Adabus Syar'iyyah, bahwasanya sya'nul uqala an-nadhar ila awaqibil umur. Bahwasanya karakter orang-orang yang berakal adalah melihat kepada kesudahan perkara. Tidak kemudian kita asal menabrak, asal melanggar ini, asal melakukan itu. Perhatikan nanti kesudahannya apa kalau saya berbuat macam ini. Tayyib. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, laula anna qaumaka hudatsa'u ahdin bi kufr. Kemudian lanaqatul bait wa la ja'altuha ala asasi Ibrahim. Wahai Aisyah, seandainya bukan karena kaummu itu baru saja lepas dari kekufuran, nih saya akan runtuhkan Ka'bah ini dan saya jadikan dia itu sesuai dengan asas Ibrahim. Tapi kenapa Rasulullah tidak melakukan itu? Padahal Ka'bah yang mereka lakukan ini adalah, yang mereka bangun selama ini adalah tidak tepat. Karena melihat kesudahannya, dikhawatirkan nanti orang murtad lagi. Kalau Rasulullah justru meruntuhkan Ka'bah, ilmu mereka belum cukup untuk memahami itu tadi. Ini melihat kesudahan perkara-perkara. Idzan hadza min awsafil Qur'an annahu yahdi lillati hiya aqwam. Jika demikian, maka ini termasuk dari sifat-sifat Al-Qur'an, bahwasanya dia membimbing kepada yang lebih lurus. Wa qala ta'ala law anzalna hadzal qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung, niscaya engkau akan melihat gunung itu tertunduk dan pecah karena takut kepada Allah. Ini adalah min sababiyah. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal. Seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung. Wal jabal kama ta'lamun asammu wa salbun syadid. Dia itu adalah makhluk yang pejal, yaitu tidak berongga-rongga secara mudahnya. Betul-betul dalamnya itu sangat keras. Salbun, dan dia itu memang keras. Syadid, sangat kokoh dan kuat. La ra'aita hina nuzulul Qur'an. Niscaya engkau melihat dia ketika Al-Qur'an itu turun alaih kepadanya, khashi'a ay dzalilan, yaitu dia tertunduk hina, mutasaddian pecah, mutafattita yaitu terbelah-belah, min ayyi syai' karena apa? Min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Dan Allah Ta'ala telah menunjukkan bukti-bukti yang kecil. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Di antara bebatuan itu ada batu yang jatuh karena takut kepada Allah. Jadi bukan semata-mata gravitasi bumi, tapi karena takut kepada Allah. Wa min huna lis-sababiyah. Min di sini adalah menunjukkan sebab. Bisa babi khasyatillahi azza wajal. Disebabkan karena takut kepada Allah azza wajal. Tayyib hadza wa huwa jabalun asammu salbun syadid. Ini dalam keadaan dia itu adalah sebuah gunung yang sangat pejal. Memang pejal kah dalam bahasa kita? Sangat pejal, sangat keras dan sangat kuat dan kokoh. Fa kaifa bil qulub? Maka bagaimana dengan hati? Masalahnya adalah hati kebanyakan dari Bani Israel bahkan
Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah aw asyaddu qaswah. Kemudian setelah turunnya ayat-ayat Taurat dan peringatan-peringatan dan tanda-tanda keajaiban itu, justru hati kalian wahai Bani Israel menjadi keras. Maka dan hati kalian itu bagikan batu atau lebih keras lagi. Tayyib. Padahal batu itu masih ada yang dia itu memancarkan air, ada yang pecah karena Allah, dan juga ada yang bahkan jatuh karena takut kepada Allah dan seterusnya. Hati kalian ternyata lebih keras lagi. Ini adalah celaan. Tayyib. Sementara hati-hati yang lain secara umum adalah hati yang lembut, yang lunak, mudah untuk disedarkan, mudah untuk diperingatkan dan sebagainya. Tayyib. Walihada idza qara'tal Qur'an wa lam tash'ur bi anna qalbaka lan. Oleh karena itulah, jika engkau membaca Al-Quran dan engkau tidak menyadari bahwasanya hatimu itu lembut, fa'alam annahu asyaddu qaswah minal hijarah. Ketahuilah bahwasanya hatimu itu ternyata lebih keras, lebih kaku daripada batu. Limadha? Kenapa? Li'annal hijarah talinu wa tahsya. Karena bebatuan itu mampu untuk lembut, mampu untuk kemudian tunduk kepada Allah. Wal qalbul ladzi la yalin wa la yakhsha. Sementara hati yang tidak lunak dan tidak khusyuk bil Quran asyaddu qaswah minal hijarah. Dia itu lebih keras daripada batu, lebih kaku daripada batu. Fanas'alullaha an yulina qulubana. Kita mohon kepada Allah Ta'ala untuk melunakkan hati-hati kita. Berarti di sini kami, hati-hati kami, wa qulubakum, dan hati-hati kalian bidzikrih, dengan peringatan dari Allah. Amin. Wa qauluhu min khasyatillah ay min khaufih. Karena rasa takut kepada Allah. Ini pendekatan aja. Walaupun khasyah ini justru menunjukkan batu itu kenal Allah, maka pakai istilah khasyah. Yang enggak kenal dia enggak takut. Lakinnal khasyata khaufun makrunun bi'ilm. Tetapi khasyah tadi adalah rasa takut yang bukan takut yang mutlak, tapi takut yang diiringi oleh ilmu. Memang kadang tafsir itu sekedar pendekatan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tayyib. Liqaulillahi ta'ala innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Karena firman Allah Ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, hanyalah yang takut kepada Allah dari kalangan para hambanya adalah para ulama. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas. Dan permisalan-permisalan itu kami buat untuk manusia. Afadanallahu azza wa jalla bi anna hadza darbu masal. Allah memberikan faedah kepada kita bahwasanya ini adalah perumpamaan yang dibuat. Wa annal amsal yadribuha Allahu ta'ala linnas. Dan permisalan-permisalan itu Allah Ta'ala buat untuk manusia, untuk semua manusia. Tetapi Allah Ta'ala telah menyebutkan apa? Wa ma yaqiluha illal alimun. Tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang alim. Memang lain antara apa yang alim dengan yang bukan alim. La'allahum yatafakkarun. Untuk ayat yang ini, agar mereka itu memikirkan. Li ajli ayyatafakkaru, agar mereka itu mau berpikir, memikirkan ayat-ayat tadi dan permisalan tadi. Wa ma aktsarul amsala fil Qur'anil Karim, dan alangkah banyaknya permisalan-permisalan dalam Al-Qur'anul Karim, dan telah dikumpulkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam satu juz yang nipis tapi sangat indah. Kitab judulnya Amsalul Quran. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.